share screen ini. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Saya akan gunakan slide ini untuk nanti kita masuk diskusi membahas tentang bagaimana melakukan penilaian surat berharga. Minggu lalu Anda sudah mengerjakan itu adalah tentang valuasi bond, ya. Sebelum masuk ke valuasi bond, kita lihat sekilas dulu karakteristik dari surat-surat berharga itu apa saja, ya. Di awal sudah saya singgung obligasi itu adalah hutang, ya. Dia adalah pembentuk capital perusahaan yang sifatnya adalah liabilitas atau hutang. Sementara saham itu adalah sisi ekuitas. Saham itu terbagi dua ya, yang biasa kita kenali. Satu saham biasa, yang satunya saham preferred atau preferred stock ya, preferred stock ya. Ya, lanjut ke yang bagian kedua. Jadi bagian kedua adalah kita bisa bedakan lagi antara tiga jenis surat berharga ini, mana yang nanti akan mendapatkan prioritas pertama klaim atas aset perusahaan. Jadi tentu saja yang pertama adalah obligasi. Mengapa? Karena ya dia hutang ya. Dia hutang. Jadi hutang itu ceritanya berarti dalam dengan kondisi seperti ini, hutang itu adalah yang diprioritaskan untuk dipenuhin yang pertama kali ya, kalau masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Jadi kalau perusahaan misalnya bangkrut ya katakanlah, kemudian masih ada sisa hutang belum terbayar, maka ketika masih ada aset perusahaan, maka aset itu adalah haknya pemegang obligasi dulu gitu ya. Dijual gitu, kemudian nanti akan diberikan kepada proceed-nya gitu. Proceed itu hasil penjualannya nanti diberikan kepada pemegang obligasi sesuai dengan kewajiban yang belum diselesaikan. Ya. Terus berikutnya kalau masih ada sisa baru nanti diserahkan kepada pemegang surat berharga yang lain. Nah, di sini saya langsung sudah gabungkan saham preference, saham biasa ya. Jadi setelah obligasi, kewajiban-kewajiban obligasi terpenuhi, kewajiban berikutnya harus dipenuhi adalah kewajiban terhadap pemegang saham preference, karena dia menjadi second priority di sini untuk klaim atas aset ya. Yang saham biasa itu terakhir, atau dia hanya mendapatkan sisa asetnya kalau masih ada. Kalau nggak ada ya nggak dapat ya. Nah kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab ya mengapa risiko surat berharga khususnya saham itu menjadi yang tertinggi di sini. Ini saya hubungkan saja dengan yang kriteria keempat di sini, risiko ya, tentang risiko. Jadi kalau kita bandingkan tiga surat berharga ini, mana yang paling beresiko? Tentunya saham di sini, saham biasa ya. Jadi kalau saya menyebut saham saja itu artinya saham biasa ya. Kalau saham preferred biasanya ya saya lengkapin saham preferred atau preferred stock ya. Itu tidak lain alasannya, salah satunya ya dari karakter inilah ya bisa diambil, karena pemegang saham biasa itu sifatnya menunggu paling akhir untuk mendapatkan return bagi mereka, kalaupun masih ada. Kalau masih ada tersisa banyak ya bisa saja untung, pemegang saham biasa itu untung dapat return yang tinggi. Tapi kalau nggak ada sisa tadi seperti tadi 0 misalnya, ya berarti nggak dapat return. Ya. Jadi deviasi return itu jadilah menyebabkan risikonya tinggi. Ya. Sementara yang lain, saham preferred jauh sedikit di bawah saham biasa risikonya, jadi kita bisa sebut saja sedang. Ya. Dan yang terendah dari tiga ini ya obligasi.
ya, obligasi itu yang paling rendah. Kenapa? Karena dalam kondisi ini dia didahulukan untuk dapat claim on asetnya, ya. Oke, nah mungkin masih ada yang bertanya, walaupun mungkin ini sebenarnya sudah jelas, kenapa kok saham preferen diprioritaskan yang kedua? Karena kita tahu biasanya saham preferen itu menjanjikan, ya. Dia kalau kasih dividen itu sifatnya janji dividen. Janji itu berarti harus dibayar, dipenuhi. Dan biasanya reguler, ya kan? Tetap harus dibayar reguler. Itu misalnya janji dividennya 9%, ya. Dari par sahamnya per tahun, ya. Berarti harus dibayar tiap tahun reguler. Sama. Kalau misalnya perusahaan tidak mampu membayar dividen saat itu untuk saham preferen, maka dividennya biasanya akan dikumulatifkan, akan dikumpulkan di tahun berikutnya, di mana perusahaan punya uang gitu kan. Ya, jadi ada klausul seperti itu. Jadi ada istilahnya kalau di saham preferen itu kumulatif ya dividennya, ya. Nah, karena itulah dia masuk prioritas kedua tadi kan, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya kok prioritas kedua. Sementara saham biasa itu kan tidak pernah ada janji perusahaan itu untuk wajib ngasih dividen, kan nggak ada. Benar nggak? Kan kalau Anda baca teorinya saham biasa itu ya dia punya hak suara, tapi kalau dividen tergantung kebijakan perusahaan aja. Sekalipun perusahaan punya duit, ya kan, kalau dia tidak pada saat itu kebijakan tidak ingin membagi dividen, ya nggak dibagi dividen untuk saham biasa. Dan ya dibaginya nanti kalau memang mau membagi dividen, dan itu tidak bersifat kumulatif juga, ya. Loh, kalau gitu pemegang saham biasa rugi dong, Pak. Pemegang saham biasanya nggak lihat untung rugi dari dividen aja, tapi dia melihat dari, nah ini ada future dividen, ya. Walaupun tidak membayar sekarang, jadi mereka mengekspek dividen yang akan datang akan dibagi dan itu besar nilainya gitu. Sama yang kedua, dengan tidak dibagi dividen itu tentu saja ada semacam kondisi di mana perusahaan pada saat itu diharapkan menggunakan uangnya itu untuk pengembangan perusahaan sehingga nanti income-nya jadi naik. Kalau income-nya naik, ya harga saham juga akan ikut naik gitu, terkerek naik gitu. Nah, itu yang sebetulnya diinginkan oleh pemegang saham biasa, ya. Itu ya. Nah, jadi bisa dibilang saham preferen ini mirip dengan obligasi, betul. Memang saham preferen itu sengaja diciptakan, di-create dia sebagai suatu instrumen yang sifatnya hybrid atau gabungan dari sifat-sifat obligasi dan sifat-sifat saham biasa, ya. Sifat obligasinya ada di pemberian promise ini, ya, dividen ini janji semacam, jadi kayak dividen itu semacam perusahaan bayar bunga, walaupun itu bukan bunga tapi itu adalah dividen, ya. Dan sifat saham biasanya ada di dia ekuitas, ya. Dia tetap ekuitas, bukan hutang itu, ya. Dia kepemilikan sifatnya. Jadi memang itu hybrid karakternya. Nah, kita berikut langsung masuk ke sini model valuasi sekarang. Model valuasi saham dan obligasi ini berbeda dalam hal apa? Sebetulnya sama-sama teknik valuasinya adalah menggunakan diskonto, ya. Hanya kita tahu diskonto itu ada berbagai macam jenisnya kalau di teori time value of money yang lalu, ya. Ada present value annuity, ya. Ada juga perpetuity kan diskonto, ya. Nah, untuk obligasi kita menggunakan tekniknya diskonto obligasi itu menggunakan present value dan present value annuity. Itu kenapa dilakukan? Karena obligasi itu punya dua jenis cash flow utama biasanya yang harus dipakai, ya, sebagai penilaian. Pertama, obligasi itu kan nanti akan memberikan yang namanya interest reguler tiap tahunnya biasanya, ya kan? Bisa tiap tahun atau bisa tiap setengah tahun, semi annual gitu kan. Itu nanti akan dibayarkan berdasarkan tarif kuponnya biasanya, kupon rate. Ya. Jadi kalau kita pegang obligasi
biasanya obligasi itu nanti akan menjanjikan kupon rate. Kupon rate itu ya interest untuk dibayarkan secara regulernya. Nanti kupon rate itu dikalikan dengan nilai parnya, ya, sehingga nanti menjadi nilai promise interest di sini. Itu cash flow yang pertama. Jadi tiap tahun akan dapat promise interest. Jadi kalau Anda pegang obligasi 10 tahun misalnya, berarti tiap tahun selama 10 tahun itu dapat promise interest. Misalnya kuponnya 9%, ya. Parnya 1.000, gitu kan? Berarti promise interest-nya adalah 9% kali 1.000, berarti 90. Jadi tiap tahun Anda dapat 90, nanti dibayarnya di akhir tahun. Ya biasanya kalau tahunan itu di akhir tahun. Ada juga yang semi annual, ya sama. Semi annual tinggal rate-nya ini nanti bisa dibagi, kalau rate-nya 9% per tahun berarti 9% bagi 2. Berarti dapat membayar interest-nya kalau dia 10 tahun 20 kali gitu, karena semi annual kan. Ya. Nah, jadi ada pembayaran untuk promise interest dan ada pembayaran nanti untuk prinsipal. Apa itu prinsipal? Prinsipal itu adalah nilai pokok obligasi itu atau face value obligasi itu, yang nanti akan dilunasi pada saat jatuh temponya, ya, atau pada saat maturity-nya gitu istilahnya. Ada istilah maturity, ya, tulisannya maturity, ya. Itu nanti dilunasin kan karena hutang, ya. Kalau hutang kan dilunasin, ya. Jadi ada 2 nilai ini yang nanti akan kita valuasikan gitu sehingga nanti menjadi nilai bond. Nah, untuk tiap nilai ini nanti menggunakan masing-masing prinsipal itu karena dibayar sekali tadi kan, ya, di akhir periode, maka prinsipal itu akan kita present value-kan, ya, ceritanya. Jadi kita present value-kan prinsipal ditambah dengan kita present value annuity-kan promise interest ini, ya, sehingga jadilah nanti 2 nilai ini digabung menjadi nilai valuasi bondnya, gitu, ya. Jadi itulah teknik menilai obligasi yang mungkin sudah Anda lakukan, ya, penghitungannya. Nanti kita akan lihat juga contohnya, ya. Terus berikutnya, nah kalau obligasi dapat 2 cash flow-nya, ya. Kalau saham gimana? Baik saham preferen maupun saham biasa. Saham itu kan kita beli saham itu mungkin ada kewajiban nggak perusahaan melunasin? Kan enggak, karena itu sifatnya statusnya kan pemilik gitu. Jadi dilunasin boleh enggak juga enggak masalah, ya. Ya. Bukan dilunasin memang bentuknya, tapi biasanya kalau di saham itu di convert gitu, ya, di terminate lah itu kira-kira, ya, terminate namanya, diakhiri kepemilikannya, ya, bukan pelunasan memang, ya. Jadi kalau mau terminate itu ya satu tergantung si pemegang sahamnya, bisa juga tergantung perusahaan, ya, tapi biasanya terminasi saham itu sifatnya ya tidak pasti gitu. Karena tidak pasti berarti tidak perlu kita gunakan nilai prinsipalnya dalam perhitungan saham, ya, tapi yang kita pakai adalah dividen saja, ya, nilai dividen. Jadi dividen ini kalau saham preferen kan tadi promise, ya, sudah saya jelaskan promise karena dia memang sudah ditentukan biasanya di kontrak awal. Sementara kalau saham biasa dia bentuk dividen namanya expected. Kenapa expected? Karena nilai dividen itu sendiri kan tergantung kebijakan perusahaan. Bisa tinggi, bisa rendah, bisa dibayar sekarang, bisa dibayar nanti di masa yang akan datang, karena itulah disebut expected future dividend, itu namanya, ya. Nah, karena hanya satu cash flow-nya ini, maka model valuasinya pun menggunakan teknik yang tersedia, diskonto yang tersedia di TVM itu. Kalau untuk saham preferen kita diskontokan menggunakan perpetuity. Dua-duanya perpetuity, ya, saham preferen, saham biasa perpetuity. Hanya bedanya kalau saham preferen itu karena dividen saham preferen itu biasanya kan konstan
konsisten antar waktu pembayarannya. Jadi tidak ada perubahan besaran dividen, maka digunakan level perpetuity. Jadi perpetuity yang tidak ada pertumbuhan namanya, ya. Sementara kalau yang saham biasa itu masih ada kemungkinan untuk tumbuh, growing, ya. Growing tergantung dari pertumbuhan income perusahaan kan gitu, ya. Sehingga digunakan teknik growing perpetuity, ya. Bedanya cuma sedikit sebetulnya level dan growing. Sudah kita lihat juga di yang lalu ya. Nanti ya di slide berikutnya saya bisa tampilkan ya. Nah, jadi ya ada satu lagi sebelum masuk ke ini, selain kita bisa mengevaluasi saham biasa dengan teknik diskonto tadi, kita juga bisa menggunakan penilaian saham biasa itu menggunakan rumus ini, menggunakan PE rasio namanya. Jadi PE rasio itu kita pakai, kemudian kita kalikan earning perusahaan, sehingga dapatlah nanti value of common stock. Ya. Nah, kita tahu PE rasio itu kan rumusnya P bagi E, kalau dikalikan E lagi kan dapatlah, ya secara simpelnya ini ya, walaupun dalam prosesnya mungkin nanti angka-angka E ini sebenarnya ada yang tidak konsisten satu sama lain, bisa saja gitu. Ya, nggak masalah gitu ya. Jadi dapatnya tinggal P. P itulah yaitu value of common stock. Ya, ya jadi bisa digunakan salah satu teknik ini untuk menilai saham biasa. Nah, tadi kita lihat bahwa atau ya nanti kita akan masuk ke perumusan penghitungan value itu. Jadi semua penilaian ini menggunakan yang namanya discount rate. Kan tadi ya kalau yang teknik diskonto tadi pasti butuh discount rate dong ya. Kalau bond tadi butuh dua nilai discount rate, satu untuk present value-nya, satu untuk anuitasnya, ya. Nah, kalau untuk obligasi namanya disebut discount rate-nya yield to maturity. Karena yield to maturity itu sebenarnya adalah rate of return untuk obligasi sederhananya ya. Hanya kenapa disebut yield to maturity, yield itu hasil, maturity itu sampai jatuh tempo, karena biasanya orang pegang obligasi itu ditunggu sampai dia dilunasin, jatuh tempo dilunasin gitu ya. Sehingga rate-nya di sini Anda lihat kalau di rumus, rate-nya kalau biasanya di TVM kita pakai 1 plus I, ini sekarang I-nya diganti YTM. Sama, jadi ini YTM inilah menjadi discount rate-nya. Ya. Ini untuk annuity, present value annuity, yang kita kalikan ke interest-nya tadi contoh yang sebelumnya tadi saya ambil contoh yang 9% kali 1000 ya, 90. Kemudian ini adalah present value-nya ya. Present value kita kalikan ke prinsipalnya. Contoh tadi yang misalnya kalau pakai yang dengan contoh yang sama 9% 1000 tadi, prinsipalnya berarti yang 1000-nya ya. Ya. Jadi dapatlah interest factor ini, present value-nya dan present value annuity, interest factor-nya dikalikan ya, ditambah dan dapatlah bond value. Nah, untuk saham itu sebenarnya lebih mudah mencari nilainya karena hanya membagi dividen dibagi dengan trade-nya. Trade-nya yang digunakan kalau saham preferen adalah market yield preferred stock-nya ya. Market yield preferred stock-nya. Jadi dividen dibagi R, udah dapat value preferred stock. Dan karena saham biasa pakai growing, maka ditambahkan saja faktor grow-nya di sini, growth-nya. Biasanya growth itu menjadi pengurang karena makin besar growth makin saham itu tumbuh kan berarti berbanding terbalik ya dengan nilai saham kan gitu ya, dengan nilai nilai saham menjadi lebih tinggi gitu kan, menjadi pengurang growth-nya di sini, sehingga rumusnya menjadi dividen dibagi return dikurangi growth. Dan ini rumus yang sama yang kita sudah sempat ya ada di bahasan time value of money ya, mungkin sempat kita singgung sedikit atau ya walaupun terlewat, berarti inilah kita bisa tunjukkan penggunaannya ya dari teknik TVM itu pada aplikasinya di penilaian surat berharga ini ya. Oke, jadi nanti akan kita lihat contohnya nih di sini ya. Sekarang saya langsung ke satu contoh yang pertama dulu yang obligasi. Saya akan masuk ke
Contohnya saya gunakan apa yang sudah Anda kerjakan di latihan kemarin saja ya. Mudah-mudahan sama hasilnya, jadi ini bisa sebagai pembanding ya. Nah, ini saya tampilkan, mudah-mudahan sudah terlihat, ini adalah ya, oke. Saya tampilkan file Word ya. Mudah-mudahan bisa terlihat lagi. Nah, ini sekali lagi saya munculkan. Ya. Baik, jadi sebelum masuk ke contoh perhitungannya, sedikit mengulangi karena ditanyakan juga di soal. Definisi obligasi tadi sudah saya uraikan dengan beberapa narasi ya. Jadi kalau narasinya tadi memang tidak terorganize lah, bisa dibilang gitu. Nah, kalau mau definisinya sebagai definisi yang mungkin terangkum gitu ceritanya, Anda bisa gunakan salah satunya ini ya. Nih. Ini saya ambil dari buku yang bukan buku manajemen keuangan, yaitu bukunya akuntansi. Buku akuntansi pun kalau Anda lihat definisi bond ya sama, nggak berbeda ya. Bukunya Warren nih. Bond adalah interest bearing note ya, surat berharga yang memberikan bunga. Dia akan memberikan bunga periodik interest di sini ya, sesuai dengan kuponnya tadi, dengan face amount yang akan dilunasin pada tanggal maturity-nya. Tanggal maturity itu berarti tanggal jatuh temponya ya. Misalnya bond itu 10 tahun ya, berarti kalau di isu hari ini maka 10 tahun yang akan datang akan dilunasin ya pada tanggal maturity-nya gitu. Dan sebagai kreditor dari perusahaan di situ, Anda akan mendapatkan hak pertama di sini. Ini nih kesimpulannya di sini, asset rank ahead of stockholder. Berarti stockholder itu berikutnya setelah Anda sebagai pemegang obligasi ya. Sama kan, jadi yang saya jelaskan tadi itu tidak lain adalah definisi obligasi berdasarkan kriteria-kriteria tabel tadi ya. Oke, lanjut karena sudah didiskusikan, ini mengulang saja. Lanjut yang B-nya sekarang, apa beda obligasi pemerintah, obligasi swasta. Obligasi pemerintah itu bisa dibilang risk free, bebas risiko atau zero risk. Nanti kita akan bicara tentang jenis-jenis risiko ya, yang menentukan rate obligasi. Yang pertama sekali muncul adalah bahwa kalau kita bicara pemerintah, obligasi pemerintah dia bebas risiko, ya. Artinya apa? Pemerintah itu nggak ada risiko default, ya kan? Tidak ada risiko nggak mau bayar, kan nggak mungkin pemerintah nggak membayar atau melunasi hutangnya, ya. Bisa dibilang seperti itu kan, ya. Jadi risikonya zero risk atau nol, ya. Ya paling dia masih memperhitungkan inflasi, iya. Obligasi pemerintah masih memperhitungkan inflasi karena nggak mungkin dong ya. Obligasi pemerintah sudah orang capek-capek beli obligasi bunganya nol misalnya ya. Kan nanti dia akan tergerus dari inflasinya kalau gitu mendapat return yang negatif gitu ya. Nah, jadi tetap diberikan nilai ada return-nya tertentu ya 5% katakanlah gitu. Nah, 5% ini sudah memperhitungkan inflasi biasanya. Ya. Nanti akan kita singgung juga teori bunga berhubungan dengan inflasi. Ya. Dan obligasi swasta bedanya, nah sekarang bedakan tadi kalau saya membandingkan obligasi dengan saham ya, dia yang terendah obligasi itu, risikonya. Tapi kalau obligasi swasta, obligasi pemerintah dibandingkan, maka ya jelas pemerintah yang rendah, obligasi swasta lebih tinggi risikonya. Ya. Kenapa lebih tinggi? Karena namanya private atau perusahaan masih mungkin default kan, default itu bangkrut ya. Jadi semakin
tinggi kemungkinannya bangkrut, ya semakin tinggi risikonya. Semakin tinggi risiko berarti semakin tinggi return-nya yang diminta oleh investor ya. Tapi jangan khawatir, obligasi swasta itu biasanya akan dikelompokkan dengan mendasarkan pada rating ya. Jadi ada namanya lembaga perating obligasi ya, ada beberapa banyak lembaga. Ada namanya Standard Poor's, Moody, Fitch, ya macam-macam. Yang terkenal mungkin 3 itu ya. Tiap lembaga punya istilah masing-masing untuk ratingnya, tapi pada umumnya hampir mirip, ada kemiripan. Jadi yang biasanya yang tertinggi itu yang triple A ya, atau yang A11 gitu, AA1 ya. Jadi yang tertinggi itu menunjukkan bahwa risikonya itu yang terendah, karena itu menunjukkan kestabilan perusahaannya itu menunjukkan kemapanan ya, kemampuan yang baik dari sisi keuangannya. Sehingga risikonya kalau yang ratingnya tinggi rendah. Sementara kalau yang ratingnya makin ke bawah itu berarti biasanya makin tadi yang kalau yang tinggi A tadi ya, yang makin rendah berarti B, C, bahkan sampai ada yang D. Makin rendah, makin ke rating D berarti makin tinggi resikonya. Kalau makin tinggi resikonya, ya makin tinggi return-nya juga ya. Itu ya. Itu bedanya ya. Nah, terus berikutnya pertanyaannya apa? Menilai obligasi gimana? Nah, tadi sudah kita singgung, menilai obligasi dilakukan dengan mendiskontokan cash flow-nya. Kan ada 2 cash flow, yaitu interest dan principal. Didiskontokan sesuai dengan sifat cash flow tadi. Kalau interest, karena sifatnya reguler dibayar, jadi didiskonto menggunakan present value annuity. Sementara kalau yang principal didiskontokan juga menggunakan present value. Menggunakan apa tingkat diskontonya? Menggunakan yield to maturity. Yield to maturity sebenarnya tidak lain adalah market rate atau return yang akan diberikan oleh bond itu, karena kita yang memegang atau kita investor yang memegang bond itu ya bersedia memilikinya sampai dengan jatuh tempo. Jadi di dalam periode memegang bond itu nanti ada berbagai cash flow diterima, ada interest tadi, termasuk nanti akan dilunasin prinsipalnya gitu ya. Oke, itu tambahannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penilaian. Kita gunakan contoh yang nomor 1 ini dulu sebagai contoh untuk menilai bond ya. Nah, menilai bond itu intinya Anda kumpulkan data yang diperlukan untuk agar kita bisa menilai bondnya. Data apa yang penting? Setidaknya ada 4 data ya. Jadi soal nomor 1 ini saya akan mulai kerjakan, tapi saya kerjakan dulu yang nomor B-nya ya di sini. Karena B ini yang paling direct menanyakan tentang berapa bond value gitu ya. Jadi konsisten dengan penjelasan pertama tadi. Saya lengkap dulu yang A, karena A ini nanti akan kita bahas, tapi itu berikutnya. Jadi di sini ditanyakan tentukan bond value bagi Anda gitu dengan rate of return yang diberikan. Nah, jadi menilai bond tadi Anda pakai rumus saja sesuai yang di slide yang terakhir tadi di kolom yang tabel tadi ya, di bagian paling bawah itu, atau rumusnya ada di buku kita ya. Jadi yang kita butuhkan adalah datanya, kita butuh data interest 1, kemudian present value annuity-nya, interest factor-nya. Kita butuh data principal ya. Kemudian kita butuh present value. Nah, data 4 ini yang penting untuk bisa menilai bond. Interest, present value, annuity, interest factor, principal, present value, interest factor. Nah, ini tersedia semua di dalam soal ini ya. Jadi tinggal dikumpulkan aja nih. Nah, ini saya kasih resumenya gitu ya, summary-nya. Interest. Soal ini, Fingen Bond ini kan membayar 9% interest annually. 9% ini apa? Ini kuponnya ya. Inilah kuponnya. Dan annually katanya, dibayar tahunan.
Nah, ini baru rate kupon, sementara interest-nya itu sendiri kita hitung dengan mengalihkan kupon rate ini ke par value. Par value berapa? Ini 1000 ya. Jadi interest-nya 9% kali 1000. Berapa? 90 tadi sama ya. Nah, terus interest ini nanti akan kita kalikan dengan interest factor annuity ya. Nah, ada dua cara untuk menghitung nilai bond ini. Anda bisa pakai Excel atau bisa pakai tabel ya. Ini saya pakai dulu cara yang menggunakan tabel ya. Jadi kalau menggunakan tabel, saya hanya butuh untuk bisa mendapatkan present value annuity interest factor, saya butuh dua data. Data apa? Data periode obligasi sama rate-nya berapa. Nah, di sini kan diminta dengan rate yang diberikan. Rate yang diberikan yaitu rate ini nih yang terakhir di bagian soal ini yang di sini yang disebutkan bahwa required yield to maturity-nya itu adalah 10%. Jadi gunakan rate ini. Ya. Ini yield to maturity yang sudah diberikan. Jadi kita gunakan 10% ini saja untuk kita ini dulu, kita ambil dulu angkanya ya. 10%, kemudian periodenya berapa? 14 tahun dari sini, 14. Nah, dengan periode dan rate diketahui, nanti kita bisa masuk ke tabel untuk mencari present value interest factor annuity. Bisa kan ya? Nanti tinggal buka tabelnya nanti setelah ini ya. Kita bisa buka tabelnya. Terus kita lanjut dulu data berikutnya dikumpulkan prinsipal di sini. Prinsipal yang mana? Prinsipal ya ini 1000 ya. Dan nah, sama seperti annuity tadi, present value juga butuh dua data. Dan biasanya sama, akan tetap sama nih antara FIFA dan ini periodenya itu nggak mungkin beda, jadi dipindahin aja gitu kan. N-nya 14, rate-nya 10%. Hanya bedanya harus diperhatikan, kalau untuk prinsipal yang Anda lihat, Anda cari angkanya nanti present value-nya ya. Sementara kalau interest present value annuity-nya. Ya, gitu. Nah, jadi sudah dikumpulkan semua datanya tinggal dihitung. Hitungnya menggunakan apa nih? Ini dulu, Anda lihat yang bagian ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan tabel ya. Tabel apa namanya? Tabel time value of money ya. Di tabel itu kan biasanya ada banyak judul tabel menyediakan data untuk future value annuity, present value. Nah, khusus penilaian bond gunakan hanya dua tabel saja dari tabel TVM itu, yaitu tabel present value interest factor annuity dan present value interest factor ya. Gitu ya. Nah, jadi ini kebetulan sudah saya pindahin angkanya. Jadi setelah saya lihat tabel angkanya ini dan ini. Mungkin sebagai ini saja ya, mengulangi sedikit nggak apa-apa biar ingat lagi cara membaca tabel ya. Ya, jadi tabel TVM itu biasanya bentuknya ini ya, ada banyak tabel dan ada judul itu kan di tabel. Jadi ambillah data dari yang judulnya satu apa? Present value annuity yang ini. Tabel A3 ini, tabel A3 ini adalah tabel present value ya. Kemudian tabel A4 present value annuity. Dua-duanya kebetulan sama, periodenya adalah 14 tahun dan rate-nya berapa? 10%. Tinggal kita lihat nih, 10% ini 14 tahun turun ke bawah ini. Ternyata nilainya 0,2633. Ini ya. Ini adalah nilai present value interest factor yang akan kita terapkan kemana tadi? Ke prinsipalnya ya, ke par value-nya. Sementara untuk bunga, kita ke bawahnya tabel A4, present value annuity, sama 14 tahun di sini, 10% dapatnya 7,3667 ya. Nah, jadi seperti itu ya cara menggunakan tabel ya, percentage dengan period ketemu di
bawah kanan gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah dapat data masing-masing tadi dimasukkan, ya kan, interest tadi sudah diketahui, dikalikan dengan interest factor dari tabel tadi, tinggal dihitung di kalkulator 90 kali 7,3 677 ya, 667 ya maksudnya, plus 1000 kali 0, dapatlah nilainya adalah ini 926,3 ya. Jadi 926,3 itu adalah bond value 14 tahun 10% ya, dengan prinsipal dan interest yang sudah diketahui tadi ya. Ini cara pertama menggunakan tabel. Cara kedua, Anda bisa gunakan Excel ini. Cara Excel ini saya hanya satu baris saja untuk menguraikannya. Tapi kalau Excel bukan di sini yang pentingnya, yaitu di operasi Excel-nya ya. Jadi mungkin sudah pernah juga saya tunjukkan ke Anda semuanya ya, bahwa menggunakan Excel itu adalah teknik yang paling simpel ya, paling mudah mungkin bagi yang bisa ya. Tapi kayaknya sih nggak mungkin lah, nggak ada ada yang nggak bisa Excel di kelas ini. Nanti tolong kasih tahu saya. Harusnya sih harus bisa semua ya. Atau tolong belajar lah ya, belajar Excel ya, biar ini manfaatnya banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kalau mau pakai Excel, pertama yang dilakukan sama, Anda kumpulkan data, itu yang penting juga ya. Seperti ini, saya kumpulkan datanya dulu. N-nya berapa, 14 tahun. Kupon rate-nya berapa, 9%. Nah, yang penting untuk Anda juga cantumkan di sini adalah PMT. PMT itu sebenarnya tidak lain interest ya, ini interest. Hanya ini bahasa di aplikasi. Nah, kalau di bahasa rumus bond valuation tadi interest, tapi kalau untuk Anda operasikan di Excel, ini istilahnya PMT. PMT itu sebenarnya tidak lain adalah kupon dikali dengan par-nya. 1000 ini saya tulis di sini, ini par-nya ya, nilai face value dari bond ya, nilai par, nilai face value, nilai nominal ya. Jadi dapatnya 90 ya, 0,09 kali 1000 atau ya 9% kali 1000. Kalau di Excel yang sudah familiar dengan Excel ya tinggal pengalian sel aja ya bisa. Seperti contoh di sini kan, ya kan, saya kalau sudah ada datanya, saya tinggal klik 9% kali, kalau di Excel kalinya bintang ya, kan, nah, udah dapat angkanya ya. Terus yang terakhir datanya adalah YTM, yang berbentukan YTM itu yield to maturity tadi, given tadi required market required return-nya adalah 10% ya. Nah, sudah ada data ini, bisa kita, ini bond value, di sini saya sediakan selnya untuk saya isi, nanti kuning ini saya isi dengan nilai bondnya. Caranya, saya tinggal ketikkan fungsi saja. Di Excel itu ada fungsi financial calculation, ya. Untuk menghitung bond value, Anda bisa pakai fungsinya namanya PV, ya. Jadi ketik saja sama dengan PV. Kemudian buka tanda kurung, ya, tanda kurung buka. Nah, nanti di sini kelihatan ada beberapa, ada deskripsi yang harus diisikan. Di bawahnya ada petunjuk biasanya. Isikan rate, N per, PMT. Nah, inilah kenapa tadi saya minta diganti dengan PMT, interest itu, karena di sini PMT, biar jangan bingung Anda nanti kalau di sini ditulis interest, di sini PMT, nanti bisa aja bingung, ini gimana ya, gitu kan. Terus ada FV juga di sini, dan type. Nah, perhatikan sebetulnya yang paling penting diisi hanya 4 di sini. Tidak harus diisi semua, yaitu yang rate, N per, PMT, dan VV di situ. Ya, VV itu sebenarnya adalah parnya, nilai par ya, nilai par bondnya yang mau dilunasi, prinsipal bond yang mau dilunasi nanti di masa depan, future value ya. Type itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ya kita tahu dalam model anuitas itu ada 2 jenis anuitas kan, ada yang ordinary, ada yang due. Nah, type itu nanti untuk membedakan, kalau Anda mau ordinary ketik 0 ya, kalau mau yang due
Kan beda tuh. Kalau yang Ju ketik 1. Itu saja bedanya ya kalau di aplikasi Excel ya. Nah, bagusnya PV ini kan langsung menghitung bond value nih. Jadi tidak perlu lagi Anda hitung satu-satu tadi. Langsung saja ketemu nanti hasilnya. Nah, contohnya saya contohkan ini. Saya isi aja ya sesuai dengan data-data. Rate-nya berapa? Di sini 10%, 10% gitu ya. N per itu number of period, periodenya berapa? 14 tahun gitu kan ya. Terus PMT-nya berapa itu udah ada 90. Future value berapa? 1000 tadi yang prinsipal mau dilunasin ya. Nah, saya tutup dulu, saya nggak isi yang type-nya. Nah, dapatlah 926,3 ya. Dan negatif, iya. Kenapa? Karena ini menunjukkan cash flow-nya berbeda dari cash flow yang future value tadi. Gitu aja. Ya, jadi nanti kalau ditanya bond value-nya berapa, ambil aja angka mutlaknya, angka positifnya ya. Gitu. Jadi ya simple banget kan ya kalau pakai Excel. Dan tinggal masukkan data, langsung dia akan mengkalkulasi. Tidak perlu dipisahkan mana yang anuitas, mana yang present value biasa. Ini langsung otomatis sudah semuanya di sini. Nah, kalau misalnya saya mau lengkap, isi type juga, ya tinggal saya isi, ini kan biasa ya, annuity biasa. Nah ini, kalau Anda ketik type, biasanya muncul keterangan 0 untuk end period, 1 untuk beginning. Anda tahu kalau end period itu ordinary, ya kan, ordinary annuity. Kalau yang beginning, apa tuh? Annuity due ya. Udah, sama kok nilainya. Ya kan gitu. Ya, jadi itulah cara kalau mau pakai Excel. Ya. Excel pun juga banyak tekniknya. Ada yang tidak dia diisi angka-angka ini ada, tapi ngisinya sel. Boleh aja ini diisi sel. Ya. Sebelahnya ini saya bisa tunjukkan. Jadi rumusnya adalah kita isi sel. Kalau isi sel itu berarti di dalam sel itu sudah tersedia angka-angkanya, tinggal diisi. Nah, ini tidak saya gunakan yang pertama karena nanti takutnya malah Anda bingung ini isi sel ini apa ini, Pak. Jadi ya bagi yang sudah terbiasa dengan Excel, ya ini paham lah dengan ya memvariasikan dengan cara yang lain ya, gitu. Jadi intinya mudah ya, mudah sekali menggunakan Excel itu untuk itu. Dan ini tidak diharamkan, tidak dilarang ya, untuk ujian pun silakan saja digunakan asal Anda bisa dengan baik memanfaatkannya, ya dikerjakan sendiri itu pastinya, itu yang penting juga. Dan sepanjang memang tidak diinstruksikan di soal untuk, ya kalau misalnya di soal diminta untuk dikerjakan dengan tabel, ya dirumuskanlah dengan teknik tabel tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau nggak ada petunjuk itu ya apapun silakan digunakan ya. Oke ya, jadi begitu penggunaan jadi saya sudah membahas dua hal sebenarnya. Satu, dengan memvaluasi bond itu sebenarnya kita sudah mengaplikasikan salah satu teknik time value of money. Kemudian yang kedua, ketika Anda memanfaatkan Excel, Anda sudah menggunakan fungsi keuangan dari Excel itu untuk memecahkan permasalahan valuasi bond gitu ya. Oke ya. Nah, saya lanjut lagi sekarang. Jadi kan sama nih. Nilai dari Excel, nilai dari penggunaan tabel ya. Saya masih ada cara ketiga, pakai kalkulator ya. Silakan kalau yang punya kalkulator finance ya, ikutin saja. Ini nggak saya jelaskan di sini ya. Karena 2 aja cukup, ini pun bisa milih kan ya. Kalau mau pakai kalkulator silakan bisa ikuti instruksinya, ada di buku Keonnya ya, bisa di situ. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih indirect ya, penyelesaian case bond valuation yang indirect, yaitu ketika diminta untuk mencari, menyelesaikan, menghitung yang namanya bond yield maturity. Nah, bond yield maturity itu kan berarti kita menghitung nilai yang ada di dalam ini kan, di dalam PVIVA ini kan ya, ya enggak?
PV IVA sama juga di dalam PV if ini ya, PVIF ya gitu ya. Jadi ini saya sebut indirect. Nah, karena itu saya bahas baru di bagian kedua ini. Jadi diminta mencari interest-nya gitu kira-kira. Saya akan gunakan dua juga. Yang pertama nanti pakai tabel. Saya akan contohkan bagaimana kalau pakai tabel menyelesaikannya. Yang kedua pakai Excel juga sama, bisa dipakai juga. Ya, jadi kalau Anda mau menghitung yield to maturity bond pakai tabel, hampir mirip dengan case yang pertama, pastikan Anda kumpulkanlah data-datanya terlebih dahulu seperti tadi juga. N-nya berapa, maturity-nya berapa, maturity itu nanti future value ya. Nah, beda dengan kalau di soal B mencari bond value itu kita akan mencari present value-nya sebetulnya. Kalau di mencari yield to maturity pasti harus diketahui nilai present value-nya ya. Nah, di soal present value-nya atau market price-nya ya. Namanya kan market price. Bond itu 1.100 di sini. Itu diberikan. Nah, kita pindahkan 1.100 di sini ya. Terus yang lain juga yang tersedia datanya dipindahkan saja ya. Interest atau PMT-nya, interest itu kupon rate tadi dikali par 90 ya. Nah, khusus untuk soal A, keterangan yang kedua ini saya tuliskan saja untuk sebenarnya untuk menjabarkan semua informasi, tapi ini nggak dipakai ya. 10% ini nggak dipakai karena justru ini yang mau kita cari ya. Nah, caranya gimana? Rumusnya tetap rumus yang sama sebetulnya. Jadi interest kali PVIFA gitu ya untuk mengcompute ini ya. Saya pakai ini juga plus principal dikali present value interest factor. Ini kan bond value, Pak. Iya. Ini rumus yang sama, hanya caranya nah ini ya. Caranya saya akan pakai trial dan error jadinya ya. Kalau pakai tabel itu ya memang begitu ya. Saya pakai trial dan error minimal dua angka yang perlu Anda gunakan ya. Untuk dapat trial and error ini tujuannya adalah untuk saya mendapatkan angka targetnya adalah berapa tadi? 1.100 kan ya. Nah, jadi saya pakailah katakanlah saya sudah melakukan trial and error, kemudian saya akhirnya anggap saya sudah bisa melihat ada potensi yield itu ada berada di kisaran sepertinya ada di 7% ya. Saya cobain 7% ya. Jadi kalau 7% berarti saya akan menghitung bond value 14 tahun 7%. Dengan rumus tadi ya. Berarti saya akan saya kalikan prinsipal dengan VIF, kemudian interest tadi dengan VIVA ya. Nah, untuk yang 14 tahun 7% ya, interest 90 saya kalikan dengan ini. Saya dapatnya di tabel tadi. Jadi kembali lagi ini nanti dicari angka ini di tabel ya, 14 tahun 7% sama seperti yang pertama tadi. Dapatlah angkanya 8,7 ya. 8,7 455. Dan untuk yang parnya prinsipalnya 1000 kali present value interest factor yang 14 tahun 7% itu 0,3878. Terus ketika dihitung ternyata angkanya ini 1174. Oh ternyata lebih, nggak apa lebih. Saya kumpulkan dulu angkanya, saya taruh di tabel nih. Ya, saya bikin tabel 7% itu dapatlah bond value-nya itu segini, ya 1174. Kan lebih nih, target saya kan 1100 ya. Nah, kalau gitu saya coba lagi yang kedua, ada rate kedua saya cobakan. Nah, kalau 7% lebih berarti kemungkinannya kan ini lebih besar ya.
kemungkinannya rate-nya harus dinaikkan gitu. Saya cobalah 8% ya. Bond value 14 tahun 8%, maka dikalikan dengan cara yang sama, hanya interest faktornya harus Anda sesuaikan ya. Sekarang dicari dengan 14 tahun 8% ya. Diambil dari tabel data ini nantinya. Dapatlah 90 kali 8,2442 plus 1000 kali 0,3405. Dapatnya ternyata 1082. Oh, ternyata ini di bawah. Nah, di bawah ya, di bawah dari 1100 kan. Saya pindahkan sini. Nah, pertanyaannya berapa persisnya 1100 ini? Ada di rate berapa? Kan nggak ketahuan nih di sini. Caranya adalah kita interpolasikan. Nah, menginterpolasikannya juga sederhana saja. Pertama, Anda selisihkan ya antara rate 7%, 8% ini selisihnya berapa nih besarannya. Dikurangkanlah 1174 dengan 1082 dapatlah 92 ya, atau selisih antara A min C gitu ya. Nah, terus kan target kita 1100, berarti berapa selisih A dengan 1100 ini? Jadi 1174 dikurangi 1100 dapatlah 74. Nah, 74 dibanding dengan 92 ini berapa perbandingannya nih ya? Dibagi saja A min B per A min C. Kali 1% karena selisih antara 92 ini kan 1% ya. Dikali 1%. Jadi dapatlah 0,81. Sehingga yield to maturity 1100 ini ada di 7%, kan kita ngambilnya dari rate yang kecilnya dulu, plus angka interpolasinya 0,81 dapatlah 7, ya sekitar 7,81. Ya, rate-nya. Inilah rate yield to maturity untuk bond yang price-nya 1100. Jadi menggunakan tabel bisa ya, hanya memang prosesnya agak panjang yaitu dengan interpolasi. Kenapa kok harus interpolasi? Karena memang di kelemahan tabel salah satunya memang tidak menyediakan data dalam bentuk desimal, ya kan? Nah, kelemahan itu memang teratasi dengan Excel, makanya Excel dianggap yang ya mungkin terlengkap lah gitu ya. Sekarang saya cobakan kalau mau pakai Excel gimana? Ya, jelas lebih mudah. Tapi perhatikan fungsinya. Nah, seperti ini ya. Saya hapus dulu saja ya. Jadi saya mau mencari yield to maturity. Sama seperti tadi data dikumpulkan ya, data-data penting dikumpulkan. Itu ya. Hanya ingat ada data yang tidak kita pakai di sini karena ini tadi data untuk soal B tadi ya, ini nggak dipakai untuk menjawab soal A ya. Nah, untuk mencari yield to maturity rumusnya kalau di Excel pakai fungsi read karena kita mau mencari suku bunga ya. Nah, terus data yang dibutuhkan ada deskripsinya lagi di bawahnya, isikan N per PMT, present value, future value, type, guess. Nah, sama seperti tadi, yang penting diisi hanya 4 sebetulnya di sini. N per PMT, PV, FV. Excel itu sudah pinter ya, jadi kalau Anda nggak isi 2 ini, otomatis Anda diperlakukan sebagai yang ordinary ya. Guess itu ya tebakan ya, guess tebakannya dari Excel itu ya. Oke, datanya sebenarnya sudah ada semua ya, tinggal dipindahkan. N per berapa tuh? 14, saya isi aja 14. Kemudian PMT-nya 90. Present value, nah jangan bingung present value itu diisi apa, isilah bond value tadi, bond value yang sudah diketahui angkanya sebesar market price tadi, 1100 ya. Kemudian future value adalah prinsipal yang mau dilunasin. Udah, isi 4 saja ini. Enter. Loh kok? Nah, apa yang salah? Nah, inilah pentingnya nilai negatif ya. Itu ya. Izin Pak. Ya, silakan. Share screen-nya belum ada Pak. Apa? Share screen-nya belum. Excel-nya belum kelihatan. Oh, belum ya? Oke. Oh, ya, 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 ya. Ya. Udah kelihatan? Ya.
Sudah terlihat ya, ini share screen Excel-nya ya. Ya, saya ulangin ya. Jadi kalau mau mencari yield to maturity rate ya, gini ya. Kemudian N per kita isi 14 ya. PMT-nya 90. Present value-nya tadi 1100 ya, itu adalah value of bond-nya, kemudian 1000. Nah, ini tadi kan ada type sama guess di sini. Diisi boleh, tidak diisi juga nggak masalah, karena tadi saya bilang Excel sudah pinter ya, kalau Anda tidak mengisi dua itu dianggap Anda sedang mempraktekkan yang ordinary, yang biasa. Jadi itu yang apa namanya, yang lazimnya di Excel ya, defaultnya gitu ya, default Excel ya. Ini saya pakai dulu ya. Terus udah. Loh, kok nggak keluar nih angkanya, apa yang salah nih? Nah, tadi yang saya maksud, inilah pentingnya angka negatif ya. Apa maksudnya angka negatif? Angka negatif itu kan membedakan cash flow antara kita beli dengan kita terima. Kita beli itu kan kita beli market price tadi, kita mengeluarkan uang ya. Sementara nanti prinsipal kita akan terima berarti inflow. Nah, itu perlu dibedakan kalau di dalam ini mencantumkannya di rumus Excel ya. Gitu. Minus 1100 dengan 1000 ya. Dapatlah 7,801. Kok beda Pak? Tadi 81 ini 801. Ya enggak apa-apa lah. Walaupun dapat 7,9 pun itu sudah sama ya. Atau di tabel misalnya tadi dapatnya 7,91 sama itu ya. Itu variasi-variasi itu karena pembulatan ya. Gitu ya. Ini kalau saya tidak mau ngisi lengkap, tapi kalau ngisi lengkap pun juga ya sama aja ya. Nggak ada beda kok ya. Oke ya. Ya, jadi keunggulan Excel dia bisa mencari tanpa harus diinterpolasi, langsung dicari percentage yang sifatnya desimal-desimal gini. Kalau yang tabel ya terpaksa interpolasi memang, tapi enggak apa-apa. Kalau memang diminta dikerjakan tabel ya ikutin saja kalau memang ada instruksi itu, kalau tidak ya bebas silakan pakai Excel. Hanya jangan sampai salah kalau mau mencari rate ya rumusnya rate. Kalau bond value present PV ya. Bisa juga sebenarnya nyari N per ya di ini saja ya, nanti kelihatan, cuman belum ada case-nya di sini ya. Tinggal N per sama itu. Oke ya, jadi dua teknik ini bisa Anda gunakan untuk menghitung bond value ya, baik menghitung bond value itu sendiri maupun nanti menghitung yield to maturity-nya ya, kalau ditanyakan. Nah, sebetulnya hasil perhitungan itu hanya satu langkah awal untuk menginterpretasi apa maksud dari angka-angka itu ya. Sebagai informasi awal. Yang paling penting adalah di soal 1 ini Anda ditanya nomor C di sini. Beli nggak bond itu? Ya. Keputusannya adalah apa? Tidak. Kenapa tidak? Ya, bayangkan Anda menilai bond itu harganya menurut Anda sebenarnya 926. Tapi ada orang menawarkan, saat ini ada, katakanlah ada broker ya nawarin Anda, ini beli bond nih 1100 saya jual. Kan lebih mahal nih. Menurut Anda nilainya tuh enggak lebih dari 926. 900 oke lah dibayar ya, tapi kalau ini 1100, maka keputusannya karena lebih mahal maka tidak dibeli. Ya, itu aja simpel ya. Jadi gunakanlah valuasi itu sebagai ukuran untuk menentukan keputusan buy or not buy gitu ya. Gitu ya. Dan yang berikutnya itu sama ya. Ini rata-rata saya memang pakai Excel karena lebih cepat dapatnya ya. Tapi intinya dua teknik tadi bisa semuanya digunakan. Ya. Oke, nah sekarang itu contoh kalau untuk penilaian bond ya, penilaian obligasi. Sekarang saya lanjut dulu agar sama konteks yang kita bahas, penilaian semua ya. Sekarang kita ke penilaian sahamnya ya.
baik saham preferen maupun saham saham biasa ya. Oh bukan ini, sorry, yang lain nanti ada satu lagi. Oh ini, bukan. Nah tadi. Sebentar, mana nih? Ini, ya yang ini tadi ya. Ya, jadi saya akan beralih ke penilaian sahamnya ya. Tadi penilaian obligasi sudah, ke penilaian saham sekarang. Penilaian saham itu sebetulnya jauh lebih mudah dari penilaian obligasi. Kenapa? Karena satu nggak butuh tabel, atau bisa dibilang juga nggak butuh Excel pun nggak apa-apa, karena rumusnya juga sederhana. Ini cuma membagi ya, membagi nilai dividen dengan rate of return-nya kalau saham preferen. Kalau di saham biasa, dividen, ini dividen pun ya dividen tanpa growth juga boleh sebetulnya, tapi ini karena ada growth jadi dikalikanlah dengan growth-nya. Artinya growth itu pertumbuhan sahamnya ya, dibagi dengan return dikurangi growth-nya. Jadi dibagi saja dan tidak butuh tabel, karena memang tidak ada tabel untuk perpetuity ya. Jadi lebih simpel sebetulnya. Nah sekarang contohnya saja, kita ambil satu contoh yang simpel saja. Bagaimana menilai saham preferen dulu deh. Contohnya saham preferen ya. Contohnya seperti ini ya. Mana nih ada soalnya. Saya ambil dari PowerPoint. Ya. Berapa nilai saham value preferred stock? Kalau diketahui dia memberikan dividen 12 per share dan market yield-nya adalah 8%. Jadi diketahui D-nya berapa? 12 di situ. Kemudian apa nih? R-nya 8% ya. Kan udah ada dua nih datanya yang semuanya adalah data untuk menghitung value, tinggal value-nya adalah D per R. Ya. Nah, ini kalau mau dibuat timeline-nya, jadi dimisalkan ini si pemegang preferred stock ini dia beli preferred stock untuk infinity ya, waktu yang tidak bisa ditentukan. Infinity itu waktu jangka panjang ya. Selamanya mungkin ini, karena itu dilukiskan di sini digambarkan 0, 1, 2 sampai titik-titik ini unlimited ya. Dia akan dapat 12 terus gitu ya. Ya, diasumsikan memang tidak growth di sini. Walaupun ada kasus preferred stock juga growth ada ya, tapi umumnya preferred stock itu kan karena dia memang sifatnya promise untuk dividen, kadang perusahaan ya udah berikan sesuai dengan janji itu saja udah seneng ya pemegang sahamnya. Jadi tetap atau level perpetuity ya. Jadi dihitung berarti nilainya 12 dibagi 0,8 150 ya. Jadi kan lebih simpel, nggak usah pakai tabel, nggak usah pakai Excel, kalkulator biasa juga bisa ini ya. Atau ya Excel pun juga bisa, pasti kalau matematika sederhana Excel pasti mampu ya menyelesaikannya. Nah, terus itu kalau mau menilai si preferred stock ya. Terus kalau mau menilai common stock gimana? Berbeda dari si preferred stock, kalau common stock itu masih ada faktor growth-nya. Ya. Kenapa ada faktor growth ditambahkan di situ? Karena biasanya ya kan, biasanya perusahaan kalau nggak bagi saham maka uangnya akan dikumpulkan oleh perusahaan, akan disimpan oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk pengembangan usaha, sehingga nanti dapat mengenerate income lebih tinggi. Ya. Karena itulah diasumsikan kalau dalam model common stock, ya penilaian common stock itu tidak diberikannya dividen itu menunjukkan bahwa perusahaan sedang berencana untuk ekspansi, ya menambah earningnya di masa yang akan datang. Sehingga nanti pada masa yang akan datang dividen bagi pemegang saham itu besar, tumbuh, dan itu nanti akan
memberikan nilai sahamnya juga menjadi tinggi gitu ya. Jadi itu saja bedanya, ada faktor growth-nya. Ya. Nanti kita lihat growth itu variabelnya apa saja ya yang mempengaruhinya ya. Nah, ini kita lihat dulu contohnya nih. Contoh penilaian saham biasa ya yang ada growth-nya dengan menggunakan growing perpetuity. Ya. Misalnya saham itu mau bagi dividen $6 ya. $6 ini dibayar tahun lalu ya katanya di sini. Akhir tahun lalu, kemudian dividennya akan dibayar infinity dengan growing rate 5%, diasumsikan growing 5% per tahun. Sementara itu investor required rate-nya 12%. Ya. Nah, sama seperti tadi, kumpulkan dulu data-datanya, dividennya berapa, 6. Nah, dividen 6 ini dividen tahun lalu ya, maka kita bisa sebut itu dividen 0 ya, D0, D pada tahun 0. Ya. Dimana nanti akan kita hitung lagi D1-nya berapa, karena dianggap D1 itu adalah D yang mulai Anda terima gitu. Ya, kalau tahun lalu Anda belum beli sahamnya tuh, berarti belum dapat, tapi sudah dibayar dividen 6, tahun ini Anda sudah pegang, dapatnya berapa nih? Berarti sudah memperhitungkan growth-nya gitu kira-kira ya. Jadi nanti 1 plus G aja. 1 plus 5% tadi kali 6 ya. Nah, sudah ada semua datanya, tinggal dimasukkan nanti D1 per R min G kan gitu. Dapatlah nanti valuasi sahamnya ya. Gitu kan ya. Nah ini ya. Ya, seperti inilah model dividen yang growing. Ini growing dalam asumsi dia tiap tahun grow ya. Asumsi tiap tahun grow ya. Bagaimana kenyataannya, Pak? Kenyataannya memang ya sebetulnya tidak jarang juga growing itu bukan tiap tahun, tapi tiap 5 tahun. Ya. Nah, ini memang asumsi saja ya. Ya, dianggap growing tiap tahun. Kalau 5 tahun gimana Pak ngitungnya? Yang jelas bukan rumus ini, ada rumus yang lain tapi tidak kita pelajari dulu ya. Rumusnya pakai stages namanya, tahapan-tahapan, tiga tingkatan gitu ya. Stage 1, stage 2, stage 3 gitu ya. Tapi itu nanti ya nggak usah di ini dulu kan, kita pakai yang konsep yang mudah dulu ini ya untuk mengenal valuasi saham ya. Ya, jadi tadi sudah saya singgung rate-nya ada growing-nya 5%, sehingga nanti D1 Anda adalah 6,3 ya. Terus, nah, dihitung valuasinya 6,3 dibagi 12% tadi rate of return ya. Jadi sebagai investor Anda mungkin expected rate-nya cukup tinggi 12% dan ada growing-nya 5%. Di selisihnya 7% sehingga valuasi sahamnya menjadi $90 ya. Nah, begitulah penilaian saham baik saham preferred maupun saham biasa. Secara singkatnya lebih sederhana sebetulnya daripada penilaian obligasi ya, tapi obligasi pun juga masih simple karena kita sudah belajar teorinya time value of money, present value and present value annuity ya. Jadi sekarang jadi Anda sudah bisa ya seharusnya untuk mempraktekkan nanti untuk menghitung nilai surat berharga tadi. 3 jenis surat berharga ya yang ada di pasaran untuk instrumen investasi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, kalau ada saya persilakan. Sebelum saya lanjut masih ada sedikit materi, mungkin kurang lebih untuk saya selesai materinya itu sekitar setengah jaman lah, masih ada sedikit materi ya. Tadi baru valuasi, sebenarnya valuasi adalah memang yang intinya materi kita hari ini. Ada yang perlu saya jelaskan juga terkait di dalam obligasi itu ada teori cantolannya namanya teori bunga, kemudian di saham ada teori tentang saham juga ya. Silakan kalau ada satu pertanyaan dulu kalau memang ada. Kalau belum ya berarti saya bisa lanjut.
Ya, saya lanjut sekarang, saya kembali lagi, saya buka ini. Kalau Anda sudah tahu tentang penilaian saham, penilaian obligasi, ya mungkin akan muncul beberapa pertanyaan bagi yang sudah menguasai teknik-teknik itu. Pak, rate-nya itu bagaimana ya? Itu kan tadi memang sudah given. Nah, sekarang saya pengen tahu lebih jauh rate-nya itu bagaimana cara menentukannya. Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu, baik di obligasi maupun di saham ya. Nah, perlu diingat obligasi dan saham itu berbeda ya. Kalau cara memandang rate-nya, kalau di obligasi itu adalah bunga, kalau di saham itu adalah expected return ya, required return, di mana itu teorinya adalah teori kita sudah belajar yang lalu, teori risk return ya, trade off yang sering saya singkat RRT gitu ya. Nah, kalau di teori bunga kita bisa munculkan ini satu konsep teori bunga yang terkenal ya, yang terkait dengan penentuan rate di obligasi itu ya. Jadi bunga itu sebenarnya bisa terbagi dua ya. Bunga itu ada nilai nominal, rate nominal, ada rate real. Nah, itu diambil dari teorinya Fisher ya, Fisher yang mungkin bisa dibilang pertama kali menganalisis ini sangat detail ya, membedakan rate nominal dan rate real ya. Rate yang biasa digunakan di YTM dalam perhitungan YTM tadi di soal nomor 1 itu tadi yang kita pakai itu rate nominal namanya ya. Jadi kalau di rate nominal berarti di dalamnya ada beberapa komponen risk di dalamnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat dulu ya pembedaan antara nominal dengan real, itu bedanya tidak lain ada di faktor inflasi. Inflasi itu P ya simbolnya ya. Jadi kalau kita menghitung rate nominal berarti di dalamnya masih ada inflasi. Kenapa inflasi itu harus dihitung dalam rate nominal? Karena ya kalau nggak dihitung investor pasti nggak mau gitu, nggak mau beli surat berharganya karena rate-nya bisa saja nanti kerendahan dari inflasi. Ya, itulah kenapa nanti biasanya ditambahkan terhadap rate realnya. Jadi rate real itu sebenarnya adalah rate sebenarnya, hasil sebenarnya ya, namanya aja real ya. Hasil sebenarnya dari kita pegang investasi itu tercermin dari real ya, interest rate. Atau real interest rate itu bisa juga risk free gitu ya. Tapi yang real ya, tetap risk free itu pun bisa dibagi dua, ada yang realnya ya. Kalau realnya berarti yang sudah mengurangi inflasi. Nah, jadi ceritanya ya, tingkat yield itu dipengaruhi oleh apa? Ya, jadi dipengaruhi oleh risk free ya, risk free, kemudian ditambah inflasi ya, kemudian ditambah dengan beberapa risiko yang lainnya ya. Risiko lain dari si ini YTM ya, saya lengkapin YTM, yield to maturity ya. Risiko dari organisasi atau entitas yang mengeluarkan obligasi itu. Karena kita tahu entitas penerbit obligasi itu kan macam-macam. Ada yang pemerintah, ada government, ada yang corporate ya. Biasanya kalau government disingkat G, G-bond gitu ya. Corporate C ya, C-bond gitu ya. Nah, ini berbeda risikonya tentu saja. Di government ada nggak risiko inflasi? Ada, masih ada. Karena government walaupun bisa mengatur ekonomi tetap nggak bisa mengaruhi inflasi ya. Masih bisa terjadi inflasi maksudnya gitu ya. Jadi ada tambahan inflasi. Terus government bond itu juga biasanya jangka panjang ya. Kalau dia jangka panjang, itu kan masih mungkin ada risiko fluktuasi bunga itu akan merugikan investor. Karena itu
ada yang namanya maturity risk. Jadi maturity risk itu risk karena kita memegang bond itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau Anda pegang waktu yang lama kan berarti uang Anda kan sudah mengendap di situ kan, ya. Tidak bisa dapat peluang untuk mengeksplor yang lain yang mungkin memberikan rate lebih baik gitu kan, ya. Nah, jadi government itu paling tidak expose dengan dua risiko, yaitu inflasi plus maturity, ya, risk. Maka disebut ada tambahan inflation premium namanya plus maturity premium, ya. Sementara kalau untuk ya yang lain kalau pemerintah bangkrut enggak, pemerintah enggak mungkin bangkrut, enggak, nanti coret, enggak mungkin di default, ya. Terus apakah pemerintah nanti enggak mau melunasin bondnya, rasanya juga enggak mungkin. Jadi ada satu risk lagi, liquidity risk, itu juga tidak mungkin untuk pemerintah, ya. Jadi ya paling tidak ini, ya, I dan maturity risk, ya. Nah, sementara kalau yang C bond selain dipengaruhi oleh I dan M, kan C corporate, ya, dipengaruhi juga inflasi, maturity, juga ada kemungkinan perusahaan itu default, tambah lagi default, dia likuiditasnya. Jadi jadilah risiko, ya, total risiko ketika kita memegang sebuah corporate bond itu risikonya meliputi 4 komponen ini, ya. Plus memang ditambah nanti yang risk free tadi, ya. Risk free-nya tadi. Yang realnya, ya, yang tadi kalau dia mau bebas inflasi berarti yang realnya, ya. Kalau sudah ditambah inflasi berarti dia menjadi risk free saja, ya, risk free. Gitu. Ya, jadi memang ada beda antara Anda pegang bond pemerintah dengan bond swasta, rate-nya kan biasa beda juga. Itu menunjukkan bahwa perbedaan itu ada tambahan dua rate ini, default sama liquidity. Ini L, ya, liquidity risk. Ya. Gitu, ya. Nah, sampai di sini saya mungkin sekarang akan coba menghubungkan dengan kembali ke soal lagi yang Anda jawab itu, rasanya kemarin ada satu soal membahas tentang ini, ya. Nah, saya lihat ini, saya share lagi file soal kemarin. Saya akan bahas soal nomor 4 di sini, ya. Soal nomor 4, tapi bagian yang saya bahas yang C-nya, ya. Bagian yang C di sini. A dan B itu sama, perhitungannya sama seperti ketika menghitung nilai obligasi tadi, bond value tadi, gunakan yang tabel atau Excel tadi, ya. Apakah Anda membeli atau tidak, tinggal dibandingkan saja, ya, rate-nya. Nah, ada kasus yang ketiga di sini, diminta untuk menganalisis bond yield curve, ya. Pertanyaannya bond yield curve itu apa? Bond yield curve itu biasanya kurva yang menghubungkan hubungan yield maturity, maksudnya yield to maturity bond dengan periode maturity-nya. Ya. Jadi tingkat hasilnya dibandingkan dengan usia bond itu korelasinya seperti apa? Umumnya korelasinya adalah naik seperti ini, upward sloping, ya. Tetapi ada kondisi tertentu di mana yield curve itu bisa bentuknya begini, malah turun. Nah, ini kan Indonesia government, ya, government bond. Tadi ingat government itu dipengaruhi oleh risk free tadi, ya, plus inflasi plus maturity. Biasanya yield, ya, yieldnya. Trennya makin lama waktu ini akan naik gitu, ya. Faktor-faktor ini akan naik nih. R, I ini inflasi, sorry, ya. Saya kadang terpengaruh langsung menyingkat aja di itunya, ya. Simbolnya P, ya, sebenarnya biar lebih ini. Biasanya trennya
makin lama waktu, ini kan long term ya, long term itu ya ini Anda lihat 10 tahun, 5 tahun, 25 tahun. Makin long term itu kan rate ini akan trennya akan makin naik seharusnya. Ya. R risk free rate itu harusnya naik karena risk free naik itu ya kita tahu tren lah gitu ya. Tren jaminan hasil yang akan diberikan oleh sebuah institusi kalau orang bersedia untuk membeli surat berharganya. Kemungkinannya akan terus naik gitu karena untuk memberikan daya tarik kan orang interest kalau makin naik gitu ya. Sama seperti ya mirip seperti harga lah gitu kan ya. Jadi ini makin lama makin ke future gitu ya, makin naik. Kemudian inflasi juga sebetulnya trennya bisa saja makin ke depan ya makin tinggi, harga itu kan makin lama ya kita tahu ada kenaikan harga ya tiap tahunnya yang ditandai dengan inflasi ya. Terus nah, faktor maturity juga makin panjang waktu tadi kan makin beresiko. Yang jelas kata kuncinya adalah makin beresikonya. Obligasi apapun makin beresiko kalau makin lama waktunya ya. Pasti akan memberikan return juga makin tinggi menyesuaikan ya. Nah, jadi trennya ini semuanya tiga ini harusnya naik. Tapi ada kalanya dalam kondisi tertentu perekonomian P ini bukan naik tapi malah turun atau bahkan negatif. Seperti contoh tahun 2020 kemarin ya. Kayaknya pernah kita lihat datanya itu ada tren ternyata bukan inflasi malah deflasi. Kenapa? Karena ternyata ya dengan orang banyak dirumahkan, income turun, daya beli turun, nggak banyak yang belanja gitu ya. Harga-harga juga barang dijual di pasar ya bisa dianggap nggak ada yang beli, jadi solusinya mau nggak mau mereka terpaksa nurun harga gitu kan ya. Jadi yang ada kemungkinan dalam jangka panjang untuk turun itu adalah inflasi. Nah, inflasi ini nanti akan menyebabkan kurva yield ini ya bukan malah naik, tapi malah makin turun. Gara-gara apa? Trade inflasinya makin turun, yang menjadi makin rendah atau bahkan tidak mungkin tadi negatif ya. Jadi memang bisa saja memberikan bentuk inversi seperti itu. Jadi bentuk inversi bond yield curve itu terjadi ketika inflasinya turun gitu ya jawabannya. Dan biasanya model bond yield curve yang inversi itu menandain adanya satu periode yang terjadi dalam perekonomian, itu namanya periode resesi gitu ya. Karena memang yang mungkin sangat mungkin untuk terpengaruh dalam jangka panjang perubahannya ya memang faktor inflasi ini, sementara yang lainnya masih diharapkan ini akan terus meningkat ya nilainya seperti itu ya. Jadi itu ya bond yield curve bisa punya berbagai bentuk, ada upward sloping, ada downward sloping, ada atau yang inversi seperti ini, atau juga bisa flat ya. Kalau flat ya berarti itu mantap ya. Rate itu perubahannya antar waktu itu tetap gitu ya. Jadi itu gunanya kita menggunakan analisa teori bunga ya untuk melihat bagaimana reaksi atau pergerakan bunga antar waktu ya. Kalau bond swasta ya lebih fluktuatif lagi gitu karena banyak faktor penentu bunga di situ. Tadi kan Anda lihat bahwa ada faktor default, ada faktor likuiditas ya. Dan itu pun jadi penyebab juga bahwa ketika ada dua perusahaan yang sebetulnya perusahaannya itu sama, misalnya sama-sama bergerak di bidang kimia misalnya ya, dia punya lokasi industri yang sama misalnya. Ketika mengeluarkan bond bisa saja berbeda rate-nya ya, rate yield-nya gitu. Itu kenapa? Ya karena bisa jadi ada unsur risiko yang berbeda. Bisa karena default risk-nya berbeda atau liquidity risk-nya berbeda. Itu yang menentukan nanti nilai
yield ya, yield dari masing-masing bond ya. Oke. Nah, kembali lanjut di slide ini bagian yang terakhir sekarang kan kita masuk ke saham nih. Ya. Sama seperti bond, saham tadi kan ada faktor R, ada faktor G. Nah, bagi yang sudah bisa menilai saham tentu akan bertanya lagi, R itu penentunya apa, Pak? R itu apa? R itu kan risk apa? Return ya. Kita ingat lagi risk return trade off, ilmunya ada di sana. Bahwa return itu dipengaruhi oleh risiko. Nah, risiko saham itu bisa dinilai dengan menggunakan apa indikatornya beta ya, kemarin di bab berapa tuh, atau di pertemuan 4 ya. Di pertemuan 4 kan kita sudah bahas tentang teori CAPM, menilai saham portofolio ya dengan menggunakan CAPM, bahwa di situ risiko satu saham bisa dibandingkan dengan risiko marketnya, itu nanti mendapatkan nilai betanya. Jadi R saham itu dipengaruhi oleh risk free rate. Risk free rate ini dari obligasi yang nol risiko ya. Misalnya obligasi pemerintah itu rate-nya 5%. Terus kemudian ternyata beta saham kita itu, anggaplah saham kita cukup beresiko besar, risikonya 1, berapa gitu ya, 1,5 katakanlah. Ya. Kemudian dikali lagi dengan market return. Market return itu adalah return dari sekumpulan saham ya. Sekumpulan saham yang ada di pasar modal itu kalau kita kumulatifkan return-returnnya dihitung semuanya, bisa dirata-ratakan saja nanti untuk pengumpul nilaiannya. Di rata-rata returnnya itu ternyata misalnya 12%. Sementara risk free return pemerintah tadi misalnya 5%, ya. Sehingga ada ada spread, ada market premium namanya 7%. Nah, ini bisa dikalikan 7%. Jadi rate saham baik saham biasa maupun saham biasa itu ya dicari dengan menggunakan pendekatan ini ya. Menghitung berapa returnnya kalau kita mengetahui informasi-informasi yang tersedia di pasar ya, risk free, beta dan seterusnya. Ya, sehingga kalau dicari ya mungkin dapatlah nanti rate-nya 15% gitu ya. Ini kalau dikalikan mungkin ya sekitar itu ya 15,5% ya. Gitu ya. Jadi itu penentu rate of return saham. Nah, ada satu lagi growth di situ. Apa itu growth ya? Growth saham. Growth saham ya atau growth pada dividen sebetulnya itu tidak lain dipengaruhi oleh ketika perusahaan mampu ya menggunakan uang ya, uang yang tersedia di perusahaan, yang mana tadinya uang itu bisa saja dibayarkan untuk saham, tapi ini tidak jadi dibayarkan. Jadi artinya di retain itu apa? Ditahan ya. Ditahan sama perusahaan. Nah, dengan ditahan itu harapannya perusahaan itu mengembangkan usahanya di situ. Ya. Sehingga dengan ditahan perusahaan selama ini punya return yang cukup baik, misalnya katakanlah bisa dihitung dengan ROE-nya kan, kita sudah belajar ROE itu return on equity ya, return atau income sebetulnya bagi pemegang saham ya. Makin besar retention ratio kan nanti makin besar nih ya pengalian ini kan, ya enggak. Jadi diharapkan berarti itu menunjukkan ada pertumbuhan di sisi earning perusahaan, dan nanti earning itu akan berimbas pada masa depan itu ke dividennya akan menjadi tumbuh gitu. Itu maksudnya kenapa digunakan konsep retention ratio ya.
Ya, bayangkan saja retention ratio itu bisa dihitung dengan ini rumusnya, 1 min dividen payout. Dividen payout itu dividen dibagi earning lagi ya. Kalau ini 0 kan tidak dibayar saham misalnya. Berarti kan 1 nih. Jadi full uangnya untuk pengembangan gitu. Jadi returnnya ya sebesar ROI-nya gitu. Sebesar profitabilitas perusahaan, sebesar efisiensi, sebesar kemampuan untuk mengenerate income-nya di situ ya dari equity. Gitu kan? Ya, jadi kalau misalnya kita tidak diberikan data growth rate, maka growth rate itu bisa dihitung dengan rumusnya ini ya, retention ratio dikali ROE. Ya. Nah, satu lagi bahwa kita tahu memvaluasi saham tidak cuma dengan teknik diskonto kan, tapi kita bisa pakai PE rasio ya kan. Nah, PE rasio itu pun penentunya adalah growth rate dari dividen dan expected return ya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini sebenarnya dari penurunan ya, dari penurunan rumus yang valuasi tadi tuh ya. P sama dengan misalnya D1 per R min G tadi ya. Gitu kan? Nah, anggap V itu adalah sama dengan P ya. Ini kalau saya bagi P dengan E ya. P dibagi E ini kan D E-nya dimasukkan D dibagi E. Nah, jadi P per E ini dipengaruhi oleh growth rate of dividend. Di sini katanya growth rate itu ada di sini G. Expected return ya R. Expected return dipengaruhi apa? Ya dipengaruhi ini CAPM ya. Atau komponen CAPM itulah yang Anda analisis ya untuk menguraikan faktor-faktor di dalamnya gitu ya. Gitu. Jadi itulah kenapa ada alasannya ya, ada alasan yang cukup kuat sebetulnya bagi perusahaan. Kenapa di suatu waktu dia kok tidak ini terakhir ya, kesimpulan akhir dari materi kita hari ini, kenapa perusahaan tidak selalu membagikan dividen, alasannya adalah untuk growth-nya gitu. Makanya kalau Anda mengenal lebih jauh masalah saham itu, ya banyak aspek ya, detail yang lainnya sebenarnya tidak semuanya dapat kita bahas di sini ya. Saham itu kan ada yang jenisnya blue chip, ada yang saham growth ya. Nah, saham blue chip lah, anggaplah satu saham yang cukup terkenal, saham blue chip itu biasanya bagi dividennya kecil ya. Tapi dia skala perusahaannya sebetulnya sangat luar biasa besar ya. Saham-saham itu biasanya terkenal dicari pemegang saham, dicari investor ya. Karena dengan kualifikasi usahanya yang besar itu pasti ekspektasi semua investor itu ini tidak mungkin bangkrut sebetulnya perusahaannya karena besarnya itu ya. Tapi sebetulnya dia bagi dividen itu kecil. Kenapa? Karena lebih banyak bagian dari uangnya itu dia gunakan untuk invest lagi agar ya tetap memaintain earningnya stabil antar waktu dan bahkan meningkat ya gitu ya. Jadi ya pemegang saham pun tetap senang karena bayangin megang saham yang perusahaannya terjamin dibanding dengan pegang saham perusahaan kecil, untungnya besar, tapi kayaknya nggak bisa dijamin 1 tahun 2 tahun lagi bangkrut kan, ya pasti milih yang pertama tadi ya, gitu ya. Oke ya, saya rasa itu dari saya. Mungkin saya cukupkan untuk penjelasannya, materi Zoom-nya, dan sekarang masih ada waktu untuk saya buka diskusi sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ya berarti bisa langsung saya tutup nanti setelah tanya jawab pastinya, kalau saya akomodasi dulu. Kalau ada silakan. Sampai menunggu pertanyaan. Oh ya, nilai kuis sudah saya share ya, tapi Anda lihatnya memang tidak di LMS, ada di LMS, tidak di bagian kuisnya tapi di bagian assignment-nya ya. Mudah-mudahan bisa terlihat di situ di assignment yang tugas kelompok ya. Yang pertama kemarin, yang perwakilan ada yang mengumpulkan informasi perusahaan yang mau dibahas ya. Kunci kuis juga sudah ya. Terus ada tambahan materi untuk latihan 4 saya share di situ. Dan